Tiga pasang capres yang akan berkontestasi di Pilpres 2024 telah ditentukan. Saya sebagai salah satu warga yang punya hak pilih mulai menimbang-nimbang dari ketiga calon ini. Tetapi apakah nanti saya menggunakan hak pilih saya atau tidak, atau golput ya, itu hal lain. Yang pasti masing-masing pasangan capres ini punya kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang saya maksud adalah yang membuat warga mau memilih pasangan tersebut. Sementara kekurangan yang saya maksud adalah yang kiranya membuat warga tak mau memilih pasangan itu. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari tiga pasangan capres 2024 ini? Yuk kita mulai bahas. Saya akan mulai dari pasangan capres-cawapres pertama, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Memang mereka berdualah yang pertama kali mendeklarasikan diri sebagai pasangan capres pemilu 2024. Pasangan ini diusung oleh Koalisi Perubahan yang saat ini sudah promosinya luar biasa, gencar sekali di media dan platform-platform lainnya. Kelebihan Amin ini adalah pasangan baru dan orang baru juga. Karena itu ada harapan bahwa mereka bisa melakukan perubahan besar di bangsa ini. Lebih-lebih kekuatan personal mereka, di mana Anies dikenal sebagai intelektual yang basisnya dari akademisi, sementara Caimin adalah politisi ulung yang kiprah politiknya kita semua tahu. Bahkan mendapat julukan si kancil, artinya dia sangat cerdik dalam berpolitik. Anies sejak awal merepresentasikan diri dari kalangan Islam yang dianggap agak kaku, tetapi sebaliknya Caimin merepresentasikan diri dari kalangan Islam yang lentur. Barangkali kolaborasi keduanya menjadi satu harmoni yang bagus. Termasuk Anies dan Muhaimin memiliki latar belakang organisasi mahasiswa yang berbeda. Muhaimin dari PMII, sementara Anies Baswedan dari HMI. Itu juga menjadi kelebihan, paling tidak bagi beberapa kader dan alumni di dunia organisasi mahasiswa tersebut. Kita tahu dua organisasi mahasiswa ini termasuk yang terbesar di Indonesia saat ini. Sementara itu kekurangannya, Anies dianggap akan banyak berpihak pada komunitas muslim yang kaku. Kecuali mungkin orang PKS mau ikut tahlilan dan ziarah kubur gitu ya. Kemudian Anies dianggap juga terlalu banyak beretorika, mengolah kata. Makanya ada sebutan Anies bukan pandai menata kota, tetapi pandai menata kata. Sementara itu Caimin ada hantu dalam tanda petik ya, yang membayanginya, yaitu kasus kardus durian, yang bisa kapanpun menyeret dia. Memang sampai sekarang kasus ini belum ada kejelasan. Kemudian dia bagi sebagian orang dianggap pembangkang pada Gus Dur. Bahkan sebutannya merebut partai Gus Dur. Karena itu yang membuat NU hari ini tak seperti sebelumnya, yang jauh lebih tegas mengatakan bahwa PKB bukanlah partai NU. Lalu pasangan kedua adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kelebihan mereka berdua dianggap kaya pengalaman di birokrasi. Terutama Mahfud MD, dia sudah menjelajahi mulai dari posisi eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Begitu juga Ganjar di Gubernur Jawa Tengah. Ada aura keberanian untuk membongkar kasus-kasus hukum sebagaimana sering Mahfud lakukan belakangan ini. Ganjar yang juga mantan aktivis GMNI merepresentasikan diri sebagai kalangan nasionalis, mengakomodir tak hanya kalangan agamis, bahkan lebih plural dari itu. Sementara Mahfud yang sekaligus mantan aktivis HMI, selain sebagai akademisi hukum kawakan, juga merepresentasikan diri dari kalangan moderat. Unsur ke-NU-annya ada. Bahkan dia dianggap orang yang diberikan kepercayaan besar oleh Gus Dur. Integritas, keberanian, dan ceplas-ceplosnya tidak diragukan lagi. Sementara kelemahannya adalah mereka berangkat dari partai incumbent, meskipun keduanya orang baru. PDIP mengusung mereka adalah the ruling party yang bisa jadi dianggap sudah cukup. PDIP sudah diberi kesempatan 10 tahun atau 2 periode di era Jokowi ini, toh hasilnya juga tak jauh beda dari era SBY sebelumnya. Koruptor juga masih banyak, yang kabur tidak ketangkap juga ada. Bahkan soal perpajakan yang menunjukkan angka hingga ratusan triliun rupiah pernah disuarakan oleh Mahfud, belum ada kejelasan hingga hari ini. Termasuk Mahfud sendiri dianggap telah diberikan kesempatan dalam kabinet untuk mengatasi kasus hukum, tetapi sepertinya dianggap belum signifikan. Belum lagi persoalan-persoalan di Jawa Tengah yang melibatkan kepemimpinan Ganjar Pranowo, misalnya soal Wadas, Kendeng, dan seterusnya, yang dianggap itu tidak tuntas. Banyak kekecewaan yang dialami oleh warga di sana. Bahkan ada isu
yang ini sepertinya akan terus digulirkan nanti, yaitu soal EKTP yang pernah menyebut nama Ganjar. Lalu pasangan terakhir atau pasangan ketiga adalah Prabowo Gibran. Pasangan ini sepertinya paling dramatis ketimbang dua pasangan yang lain, karena menyangkut putusan MK yang dianggap tidak tepat dan penuh kepentingan dinasti. Kemudian Gibran sendiri adalah kader PDIP, tetapi kemudian diusung oleh Golkar. Ini berarti mencolot ya. Tetapi apapun itu, pasangan ini tetap punya kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, Prabowo adalah mantan militer dan punya pengalaman internasional yang terbilang baik dibanding dua pasangan sebelumnya. Untuk itu diyakini bisa memimpin Indonesia dengan lebih tegas dan bisa berbicara lebih banyak di ajang internasional. Dia juga ketua partai yang bisa mengambil keputusan penuh di partainya tanpa direcoki oleh atasan di partainya, sebagaimana dialami oleh para petugas partai lainnya. Gibran sendiri walaupun mungkin kapasitasnya masih diragukan, tetapi dicitrakan sebagai kelanjutan Presiden Jokowi yang mungkin kekuatan massanya masih besar. Sehingga orang yang masih ingin Jokowi memimpin maka akan lari ke Gibran. Dia anak muda yang mungkin belum banyak terkontaminasi oleh beban jasa-jasa politik yang membuatnya tersandra. Sementara kelemahannya, Prabowo ini sebetulnya orang lama. Boleh dibilang dia sisa Orde Baru yang itu tak mungkin dihapuskan. Sudah 3 kali berkontestasi di Pilpres tetapi gagal. Kemudian ada hantu masa lalu dalam tanda petik yang terus membayangi langkahnya, yaitu dugaan pelanggaran HAM melalui tim Mawar yang menculik belasan aktivis reformasi. Di video sebelumnya saya pernah membahas soal apa itu tim Mawar. Nanti teman-teman bisa tonton di situ ya. Begitu juga Gibran sebagai anak presiden, maka aroma dinastinya sangat terasa. Bagi mereka yang tidak suka dengan politik dinasti akan berpaling dari Prabowo. Terlebih dia dianggap masih terlalu bocil ya untuk mengurus negara. Dianggap masih butuh pengalaman yang jauh lebih besar dan lebih luas, serta yang lebih kompleks. Pengalaman dia satu-satunya di bidang politik adalah ketika menjadi wali kota Solo. Dan satu lagi, pasangan Prabowo Gibran lebih merepresentasikan nasionalis ketimbang agamis. Sementara kita punya potensi agamis yang besar. Itulah yang menjadi kekuatan dan kelebihan dari masing-masing 3 pasangan calon capres dan cawapres di pemilu 2024 yang akan datang. Tentu kalau mau ditelisik lebih jauh masih ada yang menjadi kelebihan dan kelemahan para pasangan calon ini. Ini penting saya kira, terutama bagi mereka yang ingin menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024 nanti. Kemudian lagi yang terlupakan, ya ini sebagai semacam suplemen saja ya, yaitu isu pemilihan legislatif tak muncul sama sekali. Sorot mata kita jauh lebih banyak pada capres dan cawapres. Padahal yang mau kita pilih tidak hanya itu, tetapi juga calon legislatif yang harus mampu menjadi watchdog bagi presiden dan wakil presiden nanti. Jangan salah, sejauh ini lembaga legislatif selalu menjadi penyumbang bagi lahirnya koruptor-koruptor. Dan sebagian besar ya sebagai sebatas pelengkap paduan suara yang kadang menikmati sidang-sidang rakyat dengan tidur. Karena itu pemilihan presiden dan wakil presiden serta legislatif tidak kalah pentingnya untuk kita pikirkan. Nah, siapapun pilihan Anda, pilihlah yang terbaik menurut Anda.